Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 68, aku sangat marah, tapi aku harus tetap tersenyum. Ningsi tidur sepanjang malam hingga ia bangun secara alami keesokan paginya. Dia tidur sangat nyenyak tadi malam sehingga merasa ada yang tidak beres. Mengapa sebagian lidahnya terasa sakit? Apakah dia menggigit dirinya sendiri saat bermimpi tadi malam? Apakah terlalu kejam sampai dia menggigit dirinya sendiri? Saat sarapan, semuanya normal. Melihat cara berpakaian Lu Tingqiao, sepertinya dia akan kembali bekerja hari ini. Dia berpakaian rapi dengan pakaian ala barat, duduk di sana seperti bangsawan yang sedang minum kopi dan membaca koran. Ekspresinya sedingin dan sedingin biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Ningsi menghela napas lega, dan entah bagaimana merasa bahwa dia terlalu sensitif. Lu Tingqiao mungkin menyimpan semacam perasaan samar terhadapnya, tetapi tidak sampai pada titik di mana ia akan merasa cemburu padanya, bukan? Terutama dengan keponakannya sendiri. Ekspresi wajah Lu Tingqiao agak normal, tetapi ekspresi roti kecil itu tidak. Pagi-pagi sekali, si roti kecil itu memasang ekspresi kaku dan merajuk ke sana kemari, seakan-akan ada yang telah merampas sesuatu darinya. Ningsi meletakkan pangsit kukus di mangkuk roti kecil itu dan bertanya dengan penuh perhatian, "Sayang, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak senang?" Si roti kecil melirik ayahnya yang berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, dan dia menjadi semakin marah. Namun, setelah mengingat bahwa bibi Xiaoxi paling suka melihat senyumnya, dia berusaha keras untuk mengangkat sudut bibirnya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. "Saya sangat marah, tetapi saya harus tetap tersenyum." Setelah melihat ini, Ningsi akhirnya berhenti khawatir. Dia segera menghabiskan sarapannya, "Kalau begitu aku pergi dulu, kalian berdua, makanlah dengan santai." Hari ini adalah hari pemeran utama pria kedua akan datang ke lokasi syuting. Jadi, akan lebih baik jika dia datang lebih awal. Saat dia hendak mengambil tasnya dan pergi, roti kecil telah berjalan ke sisinya pada suatu saat, dan tangan kecilnya mencengkeram pakaiannya. Ningsi bingung, ada apa? Melihat bahwa dia tidak mengerti, wajah roti kecil itu penuh dengan keluhan. Dengan ekspresi seolah-olah dia telah kehilangan rasa simpatinya, dia hampir menangis keras. Ningsi menggaruk kepalanya dan berpikir cukup lama, tetapi tidak mengerti apa kesalahannya. Akhirnya, dia hanya bisa mengirim tatapan memohon kepada Lu Tingqiao. Lu Tingqiao meliriknya sekilas, lalu mengingatkannya dengan nada tenang, "Kau lupa memberinya ciuman perpisahan." Oh, maaf. Ningsi memukul kepalanya, dan akhirnya ingat. Little Treasure melambaikan tangan pada bibi Xiaoxi, lalu berbalik dan menatap ayahnya yang tersayang. Wajah mungil nan imut itu langsung menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Ia seakan berkata, "Jangan kira kau dimaafkan hanya karena kau baru saja menolongku." Dengan ekspresinya, Lu Tingqiao bersikap seolah-olah dia tidak menyadari kemarahan putranya, dan menyeruput kopi dengan tenang dan kalem. "Maaf, aku tidak mengerti apa yang ingin kamu katakan. Jika kamu ingin berbicara denganku, bicaralah atau tulis saja." Harta karun kecil bahkan makin marah setelah mendengarnya. Bahkan dengan bantuan Ningsi, kemampuan komunikasinya hanya sebatas menulis kata-kata sederhana, ekspresi, dan tanda baca. Dia belum pernah menulis kalimat panjang sebelumnya, apalagi membuka mulut untuk berbicara. Akhirnya, dengan penuh amarah, dia menulis satu kata dalam bahasa Inggris di buku catatannya, "pencuri." Lu Tingqiao melirik kata itu dari sudut matanya, dan pura-pura tidak mengerti, "Apa? Kita dirampok?" Kali ini, Little Treasure sangat marah hingga pipinya menggembung. Sambil membenamkan kepalanya ke dalam buku catatannya, dia menulis beberapa kata dengan gelisah, dan bahkan dalam bahasa Mandarin, "Kamu mencuri bibi Xiaoxi tadi malam." Melihat deretan kata itu dan melihat bahwa Little Treasure telah menulis kalimat yang benar, tata bahasa dan semuanya, Lu Tingqiao akhirnya merasa puas. Meletakkan korannya, dia menatap putranya dan bertanya dengan nada serius, "Kamu tidak ingin bibi Xiaoxi menjadi istriku?" "Milikku," tulis Little Treasure di buku catatan itu. Lu Tingqiao mengangkat alisnya, "Sayangnya, kalian berdua tidak cocok. Kalian 19 tahun lebih muda darinya. Jangan bilang kau ingin dia menunggu selama itu sampai kau dewasa." Harta karun kecil menundukkan kepalanya dan mulai menggambar lagi, dan menggambar telur yang sudah membusuk. Melihat telur busuk yang tampak seperti hidup itu, secercah senyum muncul di wajah Lu Tingqiao. "Aku mengatakan kebenaran, bukan?" Setelah selesai berkata demikian, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang memikat, "Namun, jika dia menjadi istriku, situasinya akan berbeda. Dia akan menjadi ibumu." "Ibu." Mendengar kata itu, si roti kecil terdiam sejenak. Ia menunduk dalam pikiran yang dalam, pergumulan batin dan pikirannya yang bimbang tampak jelas di wajah kecilnya.